Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, kita akan membahas sebuah kasus, tapi kasus lama. Dan ini menurut aku bagus banget buat pelajaran kita semuanya. Yaitu kasusnya mengenai kawan kita atau PRT asal Indonesia yang ibaratnya mau diperkaos sama juragannya, yaitu tepatnya di daerah Jatim sana. Bagaimana dengan ceritanya? Simak videonya sampai habis. Jadikan ini pelajaran. Semoga kawan-kawan yang lain kalau ada kasus yang sama ini bisa melakukan hal yang sama dan menolak, ya. Intinya adalah harus berani. Bagaimana kasusnya? Simak videonya sampai habis. Oke, tahun 2010 ya, kita panggil aja namanya Mbak Ayu. Ini untuk pertama kalinya kerja di negara sini, dan dia belum pernah kerja di luar negeri manapun. Intinya pertama kali kerjanya di negara ini. Nah, namun kalau masalah pengalaman menjadi PRT, ia udah pernah melakukannya ketika kerja di Indonesia. Jadi pengalaman itulah ia menjadikan diri ia berani dan memiliki skill, pengalaman, dan pastinya adalah keberanian. Karena di tanah air atau di Indonesia ia juga pernah mengalami hal yang sama, mau diperkaos oleh juragannya juga ketika ia bekerja di daerah Surabaya. Oke, Mbak Ayu ini datang ke sini 2010, kemudian kerja di daerah Jatim, dan di rumah juragannya ini ada 4 perempuan, semuanya adalah teman-teman. Jadi semuanya perempuan dan sudah berumur, jadi adalah perawan tua. Satunya lagi udah pernah menjadi janda. Artinya adalah keempat teman itu ngekos atau nyewa apartemen, rumah, kemudian mereka bersama-sama. Nah, yang pertama ini adalah seorang janda, kemudian yang kedua, dua-duanya orang perempuan ini bekerja di sebuah stasiun televisi milik orang sini, dan biasanya stasiun televisi ini adalah stasiun yang sering membahas tentang PRT, menjelaskan tentang PRT, ya. Kemudian yang ketiga adalah lumayan baik katanya Mbak ini yang aku angkat ceritanya. Katanya ia kerja di restoran, jadi ada 4 perempuan yang udah tua. Oke, kita panggil namanya Mbak Ayu, dan Mbak Ayu ini kerja di situ. Salah satu perempuan ini ada kakak dan adik, ya, dan dia kakak ini adalah laki-laki, dan laki-lakinya ini memiliki anak juga, dan ia kerjanya di daerah Jatim sana. Nah, adiknya laki-laki ini sudah menikah, ya, sudah menikah, tapi namun ia tidak bekerja karena itu kayak orang pengangguran itu loh, di rumah aja. Kalau ada orang butuh untuk membetulkan air atau bak mandi atau membetulkan AC, nah dia baru datang. Selepas itu dia nggak ada kerjaan lagi. Intinya adalah orang pengangguran. Kalau ada orang yang memakai jasa ia, maka ia akan kerja. Nah, ia juga memiliki seorang istri. Istrinya ini juarang banget balik. Nah, suatu hari ada 4 perempuan ini, salah satunya meminta bantuan sama kakaknya si beberapa teman ini untuk membetulkan toilet di rumahnya. Jadi di situ juga ada Cece. Jadi di rumah tersebut nggak ada orang kecuali Cece. Jadi si laki-laki itu datang, kemudian dibukakan pintu oleh Cece. Hari pertama memang tidak ada apa-apa. Artinya si laki-laki itu tidak melakukan hal yang tak senonoh terhadap Cece-nya. Kemudian hari kedua ini baru ada, ibaratnya adalah ngobrol-ngobrol, dan ngobrol-ngobrol itu si laki ini memperlihatkan ada ketertarikan. Jadi seolah-olah si laki-laki ini memperlihatkan bahwa ia akan menjaga si Cece ini, dan dia dengan pede, kalau kamu dimarahin sama janda dan perawan tua tersebut, aku akan membantumu, seperti itu ya. Istilah adalah mencoba mendekati si Mbak Ayu ini. Kemudian selanjutnya hari ketiga dia datang lagi minta pijet sama Mbak Ayu, dan Mbak Ayu ya melakukan ya pijat tersebut karena ia nggak curiga
ya bahwa maksud dari laki-laki tersebut ini buruk, dia nggak tahu. Jadi dia bantu mijet, pas itu dia kerja lagi. Hari berikutnya Mbak Ayu ini membetulkan gorden. Nah, kawan-kawan, kalau orang membetulkan toilet itu kan butuh waktu lama ya. Jadi nggak hanya sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu. Jadi di hari keempat dia datang. Pas waktu itu Mbak Ayu masuk ke rumah, masuk ke kamar ya, salah satu kamar. Di situ kan ada gorden tinggi banget biasanya ya. Nah, Mbak Ayu karena memang pos tubuhnya nggak tinggi, jadi dia tuh agak itu ya, jinjit mencoba untuk mengambil gorden atau menaruh gorden di situ. Nah, karena udah tahu sih Mbak Ayu ini nggak tinggi, akhirnya si laki-laki ini pura-pura membantu. Namun kepura-puraan tersebut ini dimanfaatkan oleh si laki-laki tersebut untuk menyenggol bagian gunung kembarnya si Mbak Ayu. Dan Mbak Ayu ini tiba-tiba melotot dan memperlihatkan kalau dia nggak suka. Nah, laki-laki itu sebenarnya bilang sorry gitu ya. Dan melalui percakapan ya Mbak Ayu bilang bahwa ya memang aku nggak pernah pacaran sama laki-laki ya, dan aku juga belum nikah. Istilahnya adalah dia itu menegaskan bahwa ya dia butuh di sini adalah untuk bekerja. Oh gitu ya, enak loh pacaran sama laki-laki, no, bisa saling memuaskan begitu. Namun lama-kelamaan Mbak Ayu tuh jadi curiga ya ketika si laki-laki ini mulai perhatian. Oke, hari berikutnya ketika si laki-laki itu minta dibuatkan kopi, kemudian si laki-laki itu duduk di, ibaratnya adalah di ruang depan tempat makan. Ditariklah Mbak Ayu sampai Mbak Ayu ini duduk di pangkuan si laki-laki tersebut, dan dia mau mencium ini si Mbak Ayu, tapi Mbak Ayu bilang tidak, aku tidak mau gitu. Oh, enak lo ciuman sama laki-laki, enak lo berhubungan sama laki-laki, bisa memuaskan kamu. Dia bilang Mbak Ayu tidak, di negaraku, di agamaku, kalau tidak sah ini tidak boleh melakukan hal-hal tersebut. Akhirnya si laki-laki itu agak dongkol ya, terus merayu lagi. Besoknya lagi datang lagi untuk merayu lagi. Oke, kalau kamu tidak mau berhubungan dengan aku bisa nggak minta tolong sama kamu, tolong kocokin ibaratnya adalah pisangku. Mbak Ayu bilang, si laki-laki itu langsung melepaskan celananya dia ya di depan si Mbak Ayu. Kemudian Mbak Ayu bilang bahwa kamu ya burung kecil aja kok kamu sok begitu. Nah, dan Mbak Ayu gak tertawa, dan situ ya memang seperti ini, kalau laki-laki di sini memang burungnya kecil-kecil gitu. Nah, Mbak Ayu ini mau dirangkul dari belakang, kemudian Mbak Ayu pergi dan mengambil pisau di dapur. Jadi dia bilang gini, kalau sampai kamu macam-macam sama aku akan melukai diriku sendiri. Akhirnya si laki-laki itu takut. Oke, jadi karena Mbak Ayu udah pernah mengancam, akhirnya dia lama banget ini nggak muncul-muncul atau datang ke tempat juragannya Mbak Ayu. Nah, suatu hari akhirnya mereka makan bareng. Yang biasanya nih kalau Mbak Ayu membuat kesalahan, ini para nenek tua ya, ataupun para janda dan juga para perawan tua ini marah-marah, biasanya kan dibela sama laki-laki itu. Namun kali ini Mbak Ayu tidak dapat pembelaan sama sekali dari laki itu. Nah, akhirnya ya udah nggak apa-apa, yang penting Mbak Ayu udah selamat dan sampai enggak diperkaos oleh juragannya, apalagi dipaksa untuk sekedar memuaskan. Oke. Kenapa kok laki-laki ini kok sampai nafsu banget sama si Mbak Ayu? Katanya Mbak Ayu, si laki-laki itu memang tidak mendapatkan jatah apapun dari istrinya. Karena istrinya ini katanya, istriku tidak meminta jatah sama aku. Katanya dia dengan sendiri aja tahu melakukan dengan sendiri ini sudah cukup katanya, tanpa harus melakukan hal tersebut sama suaminya. Jadi karena itulah si suaminya itu mencari si Mbak Ayu untuk memuaskan dirinya sendiri. Kemudian tanya lagi, kenapa kamu nggak beli aja di luar? Kalau beli di luar itu mahal. Aku nggak punya duit karena uangku tuh dipegang semuanya sama istriku. Apalagi kalau aku beli ini per satu jam, per satu orang aku harus membayar 300 sampai dengan 500. Betul. Jadi intinya mereka tahu kalau membeli ini harganya mahal katanya. Jadi kalau dia memakai
PRT-nya ini nggak usah bayar ataupun cuma bayar 100, kan gila. Kebanyakan orang sini kalau udah memakai ini nggak bayar, Mbak. Jadi jangan mau cuma digitukan dan istilahnya cuma dibuat nggak dinikahin, apalagi dia ada istri dikasih duit aja enggak. Masa di luar sana kalau membeli aja, kalau memakai jasa itu bakal bayar, masa sampai nggak dibayar cuma dikasih gratisan. Jadi jangan mau, istilahnya apapun itu ya, walaupun dibayar atau enggaknya tetap jangan melakukan, karena yang rugi sampai sendiri. Tetap aja Anda di situ hanya sebagai, mohon maaf ini PRT, hanya sebagai, mohon maaf, pembantu. Jadi istilahnya kalau Anda sudah jadi pembantu ya bakal nggak diangkat derajatnya sama majikan Anda menjadi nyonya besar, kecuali kalau Anda keluar dari rumah tersebut, mungkin ketemu sama laki-laki yang pantas, yang baik, mungkin bisa menjadikan Anda nyonya. Tapi kalau Anda statusnya di situ menjadi pembantu dan majikan laki-laki Anda suka kepada Anda, tetap aja Anda adalah pembantu di rumah tersebut. Foto nih, ada teman-temannya si majikan datang foto ya, masa yang difoto yang dirangkul sama majikan laki-laki sampean? Ya enggak lah, kamu tuh di situ hanya sebuah pembantu. Maka yang difoto ya sama istrinya, dirangkul sama istrinya, foto sama teman-temannya, sampean nggak dilirik ya. Itu intinya. Jadi kalau sudah tahu di situ majikan nakal, laporkan. Jangan sampai Anda menuruti, karena kalau udah keturutin nanti jadi kebablasan dan ia merendahkan Anda. Ya, intinya berani. Kalau Anda berani berarti tolak. Kalau Anda sudah menolak, kalau majikan tetap seperti itu, laporkan. Karena di negara Hong Kong ini sangat melindungi perempuan, apalagi dalam kasus yang namanya perkaos. Nah, semoga cerita ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel ini Duri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.